warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Laila Zikra Lawahis, NPM 227555019. Saya dari kelas 4A Akuntansi Perbajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi panen kelapa sawit dan akuntansi produksi. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen dalam usia 3,5 tahun dari penanaman. Pemanenan yang terlalu muda dapat mengakibatkan hasil panen yang sedikit, dan saat memanen di usia yang terlalu tua akan menghasilkan panen buah yang terlalu matang, sehingga dapat mengakibatkan kebusukan pada buah sawit. Untuk sistem panennya, setiap perusahaan memiliki standar yang berbeda. Biasanya, tandan buah matang harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap untuk dipanen. Lalu pelepah tunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Selanjutnya, TBS dan brondolan tersebut disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Dan untuk yang step terakhir, tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Prosedur pemanenannya ini ada perontokan, pengangkutan, penggilingan, lalu ekstraksi, dan yang terakhir adalah proses pemurnian. Nah, untuk identifikasi biaya panennya ini terdapat biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan TM. Untuk akuntansi panen, semua biaya yang terkait dengan proses panen ini dibebankan pada periode berjalan. Lalu aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen, sehingga jurnalnya aset biologis TBS pada keuntungan penilaian wajar TBS. Lalu terdapat persediaan TBS pada aset biologis TBS. Lanjut ke akuntansi produksi kelapa sawit. Ini untuk alur proses pengolahannya. Yang pertama terdapat penerimaan TBS. Yang kedua ada proses sterilisasi, lalu ada mesin banting. Di sini mesin bantingan ini dibagi menjadi 2. Nah, yang ada tandan kosong dan buah sawit. Untuk buah sawitnya lanjut ke proses pengepresan. Nah, di sini saat proses pengepresan dia terbagi menjadi 3, ada CPO kotor, bui sawit, dan serat. Nah, untuk CPO kotor ini lanjut ke proses penjernihan, sehingga dia akan mengeluarkan limbah dan memisahkan CPO bersihnya. Limbahnya ini ada limbah cair yang ia dibuang sesuai ketentuan pemerintahan. Lalu ada juga limbahnya tersebut digunakan sebagai pupuk tanaman. Nah, saat di bagian proses pengepresan tersebut ada juga bui sawit. Bui sawit ini dia terdapat pemecahan biji yang nanti menjadi hydrocyclone. Nah, di sini dia apa itu hydrocyclone? Ini ada palem, kernei, dan cangkang. Nah, lalu pada proses pengepresan ini dia juga memisahkan serat. Pada serat tersebut digunakan untuk bahan bakar boiler. Nah, dari mesinan banting tadi terdapat tandan kosong. Yang tandan kosong tersebut dijadikan limbah. Limbah ini ada limbah cair digunakan untuk pupuk tanaman di sekitar lahan. Lalu terdapat alur pembuatan minyak goreng. Nah, di sini prosesnya penerimaan TBS, lalu ada proses sterilisasi. Nah, di sini juga ada mesin bantingan seperti tadi. Mesin bantingan ini dia mengeluarkan output tandan kosong dan buah sawit, yang mana buah sawit tersebut lanjut diproses menjadi pengepresan yang menghasilkan CPO kotor, bui sawit, dan serat. Nah, CPO kotor ini dia mengalami penjernihan ke CPO bersih, dan dia mengeluarkan pengolahan limbah, yang mana limbah tersebut limbah cair digunakan untuk bisa digunakan pupuk, dan bisa juga dia
pembuangan sesuai ketentuan pemerintahan. Untuk buih sawit, dia pemecahan biji, dan sehingga dia menghasilkan hidrosiklon yang mana terdapat output palm kernel dan cangkang. Ini dia digunakan untuk bahan bakar boiler. Dan proses pengepresan tersebut juga menghasilkan output serat. Ini dia langsung digunakan untuk bahan bakar boiler. Akuntansi produk kelapa sawit bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dihasilkan dari proses pembuatan minyak goreng sehingga dapat menentukan harga pokok produksi yang andal dan relevan. Akuntansi produk kelapa sawit ini mengikuti alur akuntansi biaya proses sehingga seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4 biaya. Yang pertama, biaya bahan baku atau TBS, biaya tenaga kerja, biaya bahan penolong, dan biaya overhead pabrik. Ini seperti BBM dan penyusutan. Di dalam sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi ini, sistem akuntansi dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk pencatatan jurnalnya, pada pengumpulan biaya produksi ini, yang pertama ada BDP, biaya bahan baku pada persediaan TBS, dan ada BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank, lalu ada BDP biaya penolong pada persediaan bahan penolong, lalu ada BDP biaya overhead pabrik pada persediaan OP atau jurnal selanjutnya pada pengakuan persediaan barang jadi. Ini yang pertama, persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada juga jurnal pengakuan persediaan dalam proses akhir tahunnya, ini yaitu persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP biaya overhead pabrik. Pada jurnal penjualan barang jadi, ini bank atau piutang pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Kiranya cukup materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.